Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil project based learning kami mengenai implementasi PSAK pada PT Fastline Indonesia Terbuka berdasarkan analisis laporan keuangan tahun 2024 dan tahun 2025. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fridinda Priyani dengan NPM 251103162. Jadi PT Fastline Indonesia Terbuka ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia fasilitas pergudangan dan properti logistik. Perusahaan ini sudah didirikan sejak tahun 2011 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2012. Perusahaan ini juga sudah tercatat pada Bursa Efek Indonesia yang memiliki wilayah operasional di beberapa provinsi, khususnya di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga menjadi salah satu perusahaan yang menyediakan fasilitas pergudangan untuk mendukung kegiatan logistik dan distribusi. Perusahaan ini menyediakan fasilitas pergudangan pada perusahaan logistik dan distribusi dengan tingkat okupansi yang mencapai 98,09% pada tahun 2024. Dalam operasionalnya, terdapat 3 akun penting yang menjadi fokus penelitian kami kali ini, yaitu akun kas, kemudian akun piutang usaha, dan akun aset tetap. Ketiga akun tersebut memiliki peran penting dalam menjaga likuiditas, mendukung operasional, dan mencerminkan hak tagih perusahaan kepada pelanggan. Oleh karena itu, Project Based Learning ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PSAK nomor 201 tentang kas, PSAK nomor 109 tentang piutang usaha, dan PSAK nomor 216 tentang aset tetap pada PT Fastline Indonesia Terbuka berdasarkan analisis laporan keuangannya tahun 2024 dan tahun 2025. Selain itu, pada proyek ini juga bertujuan untuk menilai kesesuaian dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi terkait overview kinerja keuangan PT Fastline Indonesia Tbk berdasarkan laporan keuangan tahun 2024 dan 2025. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Almira Ramadhani dengan NPM 251103102. Overview kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan laporan posisi keuangan, total aset PT Fastline Indonesia Tbk pada tahun 2024 sebesar 515,84 miliar dan meningkat menjadi 521,40 miliar rupiah pada tahun 2025. Kas dan bank meningkat dari 8,11 miliar rupiah menjadi 11,28 miliar rupiah. Sedangkan piutang usaha menurun dari 286,9 juta rupiah menjadi 235,1 juta rupiah. Aset tetap juga meningkat dari 505,3 juta rupiah menjadi 650,2 juta rupiah. Pada laporan laba rugi, pendapatan tahun 2024 mencapai 38,1 miliar rupiah dengan laba bersih 14,8 miliar rupiah. Pada tahun 2025, laba bersih meningkat menjadi 98,8 miliar rupiah yang didukung oleh kenaikan nilai wajar properti investasi sebesar 87,1 miliar rupiah. Secara keseluruhan, perusahaan menunjukkan kondisi keuangan yang baik dengan tingkat okupansi gudang yang tinggi dan struktur permodalan yang semakin kuat. Hal ini terlihat dari penurunan total liabilitas dan kemampuan perusahaan mempertahankan pertumbuhan operasionalnya. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Naila Farah Fadila dengan NPM 251103126. Implementasi PSAK 216. PSAK 216 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap. Pada PT Fastline Indonesia, aset tetap terdiri dari kendaraan dan peralatan operasional yang digunakan untuk mendukung kegiatan perusahaan. Dalam aspek pengakuan, perusahaan mengakui aset tetap saat manfaat ekonomis masa depan kemungkinan besar akan diperoleh dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Contohnya, pada tahun 2025, perusahaan memperoleh aset tetap baru sebesar 109,45 juta untuk pengukuran perusahaan menggunakan model biaya atau cost model. Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus menggunakan umur manfaat 4-8 tahun. Nilai aset tetap neto tahun 2024 tercatat sebesar 505,3 juta. Dari sisi penyajian dan pengungkapan, aset tetap disajikan sebagai aset tidak lancar dan informasi mengenai metode penyusutan, umur manfaat, serta mutasi aset tanah telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, penerapan PSAK 216 telah dinilai sesuai dengan standar yang berlaku. Implementasi PSAK 109 tentang piutang usaha. Piutang usaha PT Fastline Indonesia Tbk berasal dari jasa sewa, gudang, layanan, pendukung lainnya. Piutang diakui ketika perusahaan telah memberikan jasa kepada pelanggan tetapi pembayaran belum diterima. Pengakuan ini menggunakan basis akrual sesuai PSAK 109.
saldo piutang usaha mengalami penurunan dari 286,9 juta pada tahun 2024 menjadi 231,9 juta pada tahun 2025, atau turun sekitar 19,18%. Seluruh piutang memiliki umur kurang dari 30 hari dan berdominasi rupiah. Dalam pengukuran, perusahaan menerapkan metode Expected Credit Loss atau ACL dengan Simplified Approach. Namun, berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai sehingga tidak diperlukan pembentukan cadangan kerugian piutang. Piutang usaha disajikan sebagai aset lancar dan diungkapkan secara rinci dalam catatan laporan keuangan, termasuk rincian pelanggan utama, analisis umur piutang, serta risiko kredit. Karena itu, implementasi PSAK 109 dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kas dan setara kas merupakan aset paling liquid yang dimiliki oleh perusahaan. Pada tahun 2024, saldo kas dan setara kas tercatat sebesar 8,11 miliar, sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar 11,28 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pencairan deposito berjangka sebesar 8 miliar. Dalam aspek pengakuan dan pengukuran, kas dan setara kas diakui sebagai aset lancar dan diukur sebesar nilai nominal yang tersedia pada tanggal pelaporan. Sebagian besar saldo kas diterima dan pada rekening bank, terutama BCA dan juga CIMB Niaga. Perusahaan juga telah menyajikan dan mengungkapkan informasi secara lengkap, termasuk rincian saldo per bank, serta informasi bahwa tidak terdapat saldo kas yang dijaminkan atau dibatasi penggunaannya. Jadi, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Partai Fastline Indonesia (TBK) telah menerapkan PSAK 201, PSAK 219, dan juga PSAK 19 dengan baik. Tidak ditemukan ketidaksesuaian material dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan. Dengan demikian, laporan keuangan perusahaan telah disusun secara transparan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.